Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah beberapa waktu selama pandemi ini kita mengadakan kajian virtual ataupun online, kemudian kita memulai mudah-mudahan hari ini dan seterusnya, dan itu insya Allah lebih maslahat tentunya. Dan kalau tentunya adalah keadaan semakin membaik dan membaik, maka kita akan kembali melakukan kajian ini secara online. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita adalah kajian Kitab Bidayatul Hidayah, satu karya fenomenal dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dengan keterangan yang selalu saya bawa, yaitu Maraqi Al-Ubudiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada 3 bahasan besar di dalam buku ini. Kita sudah selesai dari satu bahasan yang pertama, yaitu bicara adab-adab dalam menjalankan ketaatan. Selanjutnya adalah bagaimana adab-adab kita di bagian yang kedua ini di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kebalikannya. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif al-imam atau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. Bagian yang kedua ini pembahasan tentang adab-adab meninggalkan kemaksiatan. I'lam anna lid-dini syatraini. Ketahuilah sesungguhnya dalam agama itu, agama Islam tentunya, ada 2 bagian utama. Bagian yang pertama, ahaduhuma tarkul manahi. Bagian yang pertama meninggalkan larangan-larangan yang sekarang kita lagi akan bahas. Wal akhar fi'lut ta'at. Dan yang lainnya, bagian yang lainnya adalah mengerjakan ketaatan. Yang ini telah kita selesaikan bagian yang pertama ini, yaitu mengerjakan ketaatan dalam beberapa pertemuan kita. Wa tarkul manahi huwa al-ashad. Dan meninggalkan ke larangan-larangan ternyata itu lebih berat. Fa inna ta'at, sesungguhnya kebalikannya, kalau ketaatan yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Setiap orang malah gampang. Dalam keterangan ini kalau dibanding-banding antara mengerjakan ketaatan dengan meninggalkan kemaksiatan, ternyata lebih berat meninggalkan kemaksiatan. Karena kalau ketaatan katanya di sini lebih gampang, setiap orang lebih gampang. Baik untuk dirinya sendiri ataupun menyuruh orang lain, yang dalam konteks agama kita disebut dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar pun sama, amar ma'ruf nahi munkar pun, amar ma'ruf lebih gampang, tapi kalau nahi munkar lebih sulit. Makanya ketika ada sebagian dai lebih terlihat dakwahnya lebih cenderung kepada nahi munkar, alhamdulillah, tidak mengapa. Karena dalam kenyataan yang kita hadapi, banyak kemudian kita temui dai-dai
menyerukan kepada kema'rufan. Namun kemudian kadang menjadi berat untuk menyeru kepada kemungkaran ataupun kemaksiatan. Sehingga kalau ada yang mengambil bagian yang kedua ini, maka tentunya kita berucap alhamdulillah, sehingga dakwah ini menjadi saling melengkapi. Yang jangan adalah yang satu kelompok dengan kelompok yang lain saling kemudian nyinyir. Tidak mengapa, saya nggak bisa mengambil bagian yang kedua tadi, saya bisa yang pertama. Tidak apa-apa, cukup kerjakan, saya bisa semampu saya. Bagian yang kedua saya nggak bisa, ada yang mewakili, walhamdulillah, sehingga menjadi sempurna. Nah selanjutnya dilanjutkan, ada sebuah keterangan, falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawah. Disebutkan di sini hajaro au hajaro, dalam tulisan yang lain hajaro atau manhajaro atau manhajaro, ya sama saja. Ada riwayat yang diangkat di sini bahwa sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa? Dari su'u, dari keburukan, dari kemaksiatan, dari perbuatan, kekufuran, kefasikan. Dan mujahid itu yang sesungguhnya adalah manjahada hawahu, yang berjihad memerangi hawa nafsunya. Ini walaupun sesungguhnya yang namanya hijrah selalu kemudian dua hal juga, tetap mengerjakan ketaatan dan meninggalkan keburukan, tetap dua. Yang dimaksud dalam riwayat ini menekankan bahwa ternyata bagian yang kedua tadi, meninggalkan keburukan sangat-sangat berat. Bahkan dalam keterangan Imam Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah disebutkan walidzalika kana aktsar thawaban minhu. Meninggalkan kemungkaran, nahi. Dalam bahasa India juga kan nehi, artinya enggak boleh. Sama dari bahasa Arab. Manhi, naha, larangan. Bahasa Indianya nehi, enggak boleh. Ternyata disebutkan memang dalam Imam Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah keterangan kitab ini, dan ternyata secara pahala pun, pahala meninggalkan keburukan disebutkan di sini apa? Aktsar thawaban, lebih banyak. Ini mari kita lihat bahwa sesungguhnya dari dua hal ini kalau bisa kita sempurna dua-duanya baik. Apakah lebih condong kepada mengerjakan ketaatan? Bagus. Kita hadirkan berikutnya juga bagian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Nah, kalau kita sudah bisa menghadirkan itu, maka sesungguhnya itulah sejatinya yang disebut dengan hadits ini. Yang disebut dengan apa? Al-hijrah, orang yang telah berhijrah. Khususnya hijrah di sini adalah hijrah secara ma'nawiyah. Kalau kita ambil keterangan yang lain, misalkan di dalam Fiqh Sirah As-Sayyid Ramadan Al-Buti ketika mengangkat sirah perjalanan Rasul, khususnya hijrah Rasul, mengatakan bahwa apa? Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan al-hijrah al-hissiyah, yang kedua al-hijrah al-ma'nawiyah. Yang pertama al-hissiyah itu artinya apa? Secara zahir, hijrah secara zahir yang Rasul lakukan dari Mekah ke Madinah, atau mungkin kita dari tempat ini ke tempat itu, dari pekerjaan ini ke pekerjaan itu. Kalau memang di tempat yang lama itu lebih banyak memudaratkan, agama kita terancam, maka hijrah secara fisik tadi namanya hijrah hissiyah. Nah, hijrah yang kedua kata Sayyid Ramadan dalam Fiqh Sirah ada namanya al-hijrah al-ma'nawiyah, hijrah secara ma'nawi. Dan ini bahkan lebih susah lagi. Yaitu apa? Hijrah secara maknawi, hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk-buruk kita menuju ketaatan. Dari tidak sholat menuju sholat, dari tidak puasa menuju puasa, dan lain sebagainya. Ada hijrah maknawi,
yang disebut dengan al-hijrah al-ma'nawiyah. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya, al-muallif mengatakan wa'lam anna jami'a, atau sebelumnya kita lagi membicarakan tentang meninggalkan kemaksiatan. Maka siapa yang meninggalkan kemaksiatan tadi? Ya jiwa kita, raga kita. Nah, raga ini maka ada yang raga yang lahir, yang nampak, maka disebut dengan lahiriyah atau zahiriyah. Lahir itu berasal dari kata zahir. Meninggalkan keburukan-keburukan dengan anggota zahir kita. Anggota-anggota yang nampak. Bahasa Arabnya zahir kemudian berubah menjadi lahir. Kalau orang Malaysia zahir masih berubah menjadi zahir, kalau nggak salah begitu ya. Zahir menjadi zahir. Kalau kita wo itu menjadi apa? Menjadi L, ya. Salat zuhur menjadi salat lohor. Makanya ini meninggalkan dengan anggota-anggota yang lahiriah. Kalau dalam terjemahnya kan lahiriah. Asalnya adalah apa? Zahiriyah. Wo menjadi L. Zuhur menjadi lohor. Nah, meninggalkan itu baik dengan anggota-anggota yang lahir maupun dengan anggota yang batin, yang nggak kelihatan. Jadi bagian 2 ini kita membahas bagaimana kita meninggalkan keburukan-keburukan, baik pertama dengan anggota yang lahir, apa saja nanti kita bahas. Ada anggota atau 7 anggota, dari mulai mata, telinga, dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti akan dibahas meninggalkan keburukan-keburukan yang disebabkan oleh anggota-anggota yang tidak kelihatan. Nah, apa itu? Hati kita, penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Baik, jadi kita akan bahas, yang kita bahas ini adalah anggota lahir. Dari anggota lahir yang kita bahas satu macam saja, yaitu apa? Mata. Matamu atau matanyo, ada judul matanyo. Judul apa itu? Judul lagu apa ya? Baik, wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhad 'alaika fi 'arfatil qiyamah bilisanin taliq. Ketahuilah bahwa nanti anggota-anggota badanmu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi, dan mereka akan berbicara dengan lisan yang fasih. Mereka tidak gagap, tidak ragu-ragu, akan bersaksi, dan ucapan-ucapan mereka, persaksian-persaksian mereka, mata kita bersaksi, telinga kita bersaksi dengan sangat tegas dan dengan sangat fasih. Tidak bisa kemudian kita setting-setting mungkin biar ngebohong atau biar ambigu lah misalkan. Tidak, dengan fasih, jentrek, semua orang akan mendengarnya dan tidak akan ada pemahaman-pemahaman yang lain. Kalau kita bermaksiat dengan mata kita, maka akan jelas bahwa sesungguhnya dalam keterangan itu, dalam persaksian itu, bahwa kita bermaksiat dengan lisan, dengan telinga, dengan mata, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, maka diperkuat keterangan ini dengan firman Allah Ta'ala, ya. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bahwa pada hari kiamat nanti tashhad akan bersaksi kepada mereka, yaitu kepada kita, tak terkecuali alsinatuhum, lisan-lisannya akan bersaksi. Lisan-lisannya tidak akan membohongi dengan fasih tadi, bilisanin taliq, bilisanin fasih dalam keterangan di sini. Lisannya fasih, tidak akan ada tadi membohongi atau bahkan ambigu-ambigu. Juga apa? Ayatnya wa aidihim,
tangan-tangan kita juga sama, akan bersaksi dengan lisan persaksian yang fasih. Wa arjuluhum, kaki-kaki kita juga sama, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang selama ini atau mereka kerjakan. Apa yang lisan kita sudah kerjakan, semuanya mereka bongkar dalam persaksian, dalam mahkamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di mahkamah dunia, kadang-kadang yang tadi saya sampaikan bisa jadi ada ambigu atau perbedaan dalam memahami undang-undang, memahami pasal. Kadang-kadang kan begitu tuh, di antara penuntut, di antara hakim, kemudian banding dan seterusnya. Kalau nanti enggak, semuanya jelas, pasalnya jelas, bab ini jelas, poinnya apa jelas, sehingga kelihatan. Ngaku ini, oh salah, ngaku ini benar, salah. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan persaksian nanti semua anggota kita dengan persaksian yang benar, karena kita tergolong insyaallah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang benar. Maka apa kemudian fahfaz ya miskin jami'a badanik minal ma'asi, sebutkan kata muallif, maka jagalah wahai miskin, kita orang-orang yang miskin, kita orang-orang yang lemah. Sebut kita adalah semua orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, ya. Karena memang sesungguhnya manusia itu adalah orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu adalah orang yang lemah, membutuhkan yang lain baik yang hadir ataupun yang enggak, maka bisa dengan doa dan lain sebagainya, dibantu oleh orang lain. Jami'a badanik, semua badanmu jaga, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, wa khususan a'dha'ukas sab'ah, khususnya ada 7 anggota badan kita. 7 ini adalah 7 yang lahir. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena sesungguhnya jahannam itu juga punya 7 pintu. Namun ini hanya nilai filosofis saja, tidak berarti kemudian masing-masing pintu dari jahanam tadi diperuntukkan untuk masing-masing dari anggota badan kita. Tidak begitu. Anggota badan yang 7 itu apa saja? Kita lihat. Wahiyya al-ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. Dimulai dari apa tadi? Mata. Kemudian turun ke sampingnya dulu, al-ain, al-udhun, samping paling bawah dulu, enggak langsung ke mulut, ke bawah, ke belakang, paling bawah tapi ke pinggir. Dari mulai mata, kemudian udhun atau telinga, kemudian bawahnya lagi al-lisan, lisan kita, bawahnya lagi turun al-batnu, perut kita, syahwat perut, wal farj, kemaluan kita, syahwat kemaluan. Nah, tapi ini sengaja yang 2 dibawahin karena dia saudaraan. Wal yadu, tangan kita, war rijlu, dan kaki kita. Ada 7 anggota lahir yang itu bisa menjadi wasilah, imma wasilah keburukan sehingga menghadirkan maksiat, imma wasilah kebaikan. Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Lagi-lagi ada 7 ini yang akan kita bahas adalah bagian yang pertama dulu saja, yaitu mata. Nah, sekali lagi disebutkan karena sesungguhnya neraka itu ada 7 pintu. Ini lagi-lagi tidak berarti kemudian masing-masing 7 pintu neraka tadi diperuntukkan untuk masing-masing dosa yang disebabkan oleh masing-masing anggota yang lahir. Filosofisnya tidak begitu. Berarti neraka jahanam ini untuk disebabkan karena perbuatan yang disebabkan oleh mata, disebabkan berikutnya lagi oleh telinga dan lain sebagainya. Tidak begitu.
Ya, ini bukan cocokologi juga, bukan begitu ya. Ya, ini hanya filosofis sajalah begitu ya. Jadi neraka itu ada berapa tadi? Ada 7. Nah, kalau dalam Bidayatul Hidayahnya tidak ada keterangan. Nah, dalam syarahnya yang saya bawa ini, dalam Maraqil Ubudiyah, Imam An-Nawawi memberikan keterangan. Ada 7 neraka, ada 7 pintu neraka, dari mulai yang paling bawah tingkatannya sampai yang paling atas. Yang paling bawah namanya apa? Atau Hawiyah. Neraka Hawiyah. Itu nanti untuk orang-orang yang kafirun, orang-orang yang munafiqun. Paling bawah. Di atasnya lagi ada namanya neraka Jahim, untuk orang-orang yang musyrikun. Ini malah orang-orang munafiqun itu di bawah. Kenapa? Orang munafik di dunia lebih bahaya daripada orang musyrik. Kalau musyrik terang-terangan antara tauhid dengan enggak, dengan tidak bertauhid. Orang munafiqun ada di barisan orang muslimun, orang mukminun, tapi sesungguhnya dia adalah kebalikannya. Sesungguhnya makanya menjadi bahaya. Maka ada di neraka paling bawah. Maka dalam ayat innal munafiqina, orang-orang munafik itu apa? Mereka apa? Di fidarkil asfali minan nar. Mereka ada dalam tingkatan yang paling bawah, di kerak minan nar, yaitu di neraka Hawiyah. Lapisan atasnya Jahim, untuk orang-orang musyrikun. Lapisan atasnya lagi ada Sakor. Neraka Sakor itu kalau dalam ayat diantaranya untuk masalakakum fi Sakor. Untuk siapa? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Di antaranya adalah untuk orang-orang yang tidak melakukan sholat, enggak sholat, dan ini kalau kita lihat ya, beberapa keluarga barangkali kalau sudah terbiasa dengan komunitas yang soleh-soleh, kayaknya sholat itu ya biasa saja. Tapi kalau lebih kita membuka mata kita, mungkin bergaulnya agak ke tengah, yang enggak terlalu soleh, ternyata ini mengkhawatirkan. Kaget kita dengan ada orang-orang yang memang enggak sholat, atau sholatnya bolong-bolong, dengan pengakuan yang sangat lugu lah. Saya sholat masih bolong-bolong. Dengan bicara begitu seakan-akan juga nggak punya dosa. Ada kadang begitu ya, malu saya masih bolong-bolong. Kalau memang mengatakan begitu kemudian dia menyadari ingin berbuat baik, ya bagus. Tapi ada kalanya orang mengatakan begitu ya seperti menceritakan saja begitu. Bahkan ada orang yang tadi sehari-hari ya nggak sholat. Sholatnya paling Jumat saja, ada yang sampai begitu. Bahkan ada yang kemudian sholatnya setahun sekali atau 2 kali saja. Idul Fitr malah sholat, yang sunnah. Jumat malah yang wajibnya dia nggak sholat. Bahkan yang 5 waktu juga dia nggak sholat. Pada tingkatan tertentu ada juga orang yang sudah sholat, namun subuhnya, kalau subuh saya nggak bisa deh, kalau subuh mah saya nyerah. Dengan entengnya begitu sudah. Ya, ada ternyata yang begitu. Kaget kita kalau ya, kaget. Daripada kaget, cukup kita tahu bahwa ini sebagai realita. Tidak usah kita mendekat-dekati dengan komunitas itu kalau memang kita nggak bisa juga untuk memberikan warna. Ya cukuplah. Kadang-kadang kalau memang terlalu ke tengah nanti, ya malah itu. Pertama sebagai maklumat dulu, biasa. Kalau kemudian kita gaul, kita terbawa. Dan memang belum pada tingkatan berikutnya, kalau orang sudah mendawamkan jamaahnya, itu ngerasa rugi. Yang dari mendawamkan jamaah, ketika nggak berjamaah, itu ngerasa rugi. Dan seterusnya, bahwa sesungguhnya fenomena-fenomena itu ya luar biasa. Ada ternyata. Walam nakun nut'imul miskin, pelit terhadap orang miskin, nukadzibu biyaumiddin, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, ini diantaranya adalah untuk penghuni neraka Sakor. Ada lagi disebutkan berikutnya di atasnya ada lawo. Orang-orang neraka lawo. Ada neraka Hutamah. Lawo itu disebutkan iblis-iblis. Bahkan di atas iblis masih mending dibandingkan orang-orang yang munafiqun tadi.
Ada lagi berikut setelah labo hutomah, ya, neraka hutomah orang-orang Yahudi. Berikutnya lagi ada neraka sa'ir, mani'uz zakah, yang tidak mau membayar zakat. Ada lagi berikutnya yang paling atas jahannam, ya. Orang-orang yang muslim namun melakukan perbuatan-perbuatan dosa maka memasuki ya surga, neraka, tapi nerakanya ya nggak ada yang paling ringan, ya semua neraka pokoknya. Karena neraka itu api neraka dalam sebuah riwayat, api di dunia ini dalam sebuah riwayat adalah sebagian kecilnya dari api neraka, ya. Maka luar biasa, jangan kita bandingkan, jangan kita sepelekan. Neraka api, saya biasa main api unggun atau anget-angetan depan api. Ya beberapa kali saya pernah kecipratan api, minyak panas biasa aja, sehingga kemudian kita merasa mengentengkan, ya entah mengentengkan dengan lisan saja tanpa diikuti hati. Jangan sampai kita terbiasa begitu. Nggak apa-apa deh, saya masuk neraka juga biar ketemu Michael Jackson, sehingga menjadi enteng itu ngomong, ya, padahal ya Allah, ya, doa-doa yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Doanya jelas, jangan ngentengin, malah kita harus berlindung dalam sholat kita setiap waktu 7 kali paling enggak. Wa azabin nar. Kalau Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna Allah, yang kedua Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, ya kan? Semuanya berlindung. Atau dalam sholat, setelah sholat Allahumma ajirna, atau kalau sendiri ajirni, ya kan? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, sampai 3 kali gitu. Jangan ngentengin, ya. Allahumma ajirni, ya Allah, jauhkan. Bahkan kemudian dalam satu kema'rufan, ke'uruf yang bagus ditambahkan menjadi 7 kali. Hadisnya berapa? 3 kali. Ada juga yang kemudian mengamalkan 7 kali dengan alasan apa? Bukan tidak menafikan hadis mengamalkannya 7 kali, namun karena neraka itu ada 7 pintu, maka masing-masing kita berlindung dari jahim, dari jahannam, dari lawa, dari sa'ir, dari sakor. Maka dibaca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, dan seterusnya. Ya. Baik. Pun nanti surga juga sama. Ada tingkatan-tingkatan surga. Yang paling atas adalah surga Firdaus, ya. Ada khulud, ada Darussalam, Naim, begitu ya, Aden. Baik. Kemudian al-muallif mengatakan satu poin lagi kita bahas di sini tentang menjaga mata ini. Bagian yang pertama, fahfadha an arba', maka jagalah matamu itu dari 4 hal. Yang pertama, an tanzura biha ila ghairi mahramin, jaga dari melihat kepada selain mahram, ya. Sering kita sampaikan ada mahram, ada muhrim, yang selama ini sering masyarakat salah, ya, ketukar. Muhrim bukan muhrim, kan begitu ya. Yang betul apa? Bukan mahram. Kalau muhrim orang yang berihram, lagi melakukan ihram dengan pakaian ihram begitu, baik dalam tawaf, baik dalam umroh ataupun di dalam haji, namanya muhrim. Nah, kalau yang dimaksud bukan itu, bukan muhrim, yang betul adalah bukan mahram. Dari kata haram, yaitu orang-orang yang haram dinikahi. Nah, berarti kepada ila ghairi mahram, mahram sendiri yang haram dinikahi. Yang di garis bawah di sini adalah melihat kepada orang ila ghairi, yang bukan mahram, yang bukan haram. Nah, maka contoh gampangnya misalkan anak kita adalah haram dinikahi oleh kita,
maka tidak berlaku. Yang nggak boleh adalah anak orang lain. Saya kepada anak saya punya anak perempuan, beda berlaku pandangan saya ini kepada anak saya yang perempuan dengan anak ibu yang perempuan. Nah, anak saya haram untuk saya nikahi. Yang nggak haram itu anak ibu tadi. Maka mata saya harus dijaga. Contohnya tadi kepada anak ibu tadi, karena tadi bukan mahram. Ya. Nanti dalam fikih barangkali ya ada Ustadz fikih menyampaikan ada mahram itu ada pembagian-pembagiannya. Ya, ada yang namanya mu'abbad, ada mu'aqqad. Mu'abbad itu yang selamanya. Seperti tadi orang tua, anak. Nah, kita bayangkan di posisi kita. Pertama anak. Berarti anak itu selamanya menjadi atau haram. Anak atau ibu, ya anak kepada ibunya. Atau apa? Saudara kita. Laki-laki, ya perempuan berarti ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Atau anak saudara kita. Ya. Atau ponakan gampangnya. Jadi ke bawah anak, ke atas orang tua, ke samping saudara, terus anaknya saudara kita, ponakan. Itu adalah mahram-mahram yang mu'abbad selamanya. Yang selamanya. Ada yang mu'abbad, ada yang berikutnya yang mu'aqqad. Mu'aqqad itu sementara. Ya, karena apa? Karena perkawinan. Ya. Jadi yang sementara, misalkan apa disebutkan ipar. Nah, tapi lain lagi yang namanya mahram sini nanti urusan melihat batasan-batasan auratnya nanti lain lagi. Masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ipar kenapa disebut mahram? Ya selama kita menikah dengan suami kita, maka kita punya ipar. Suami kita punya adik laki-laki. Nggak boleh kita menikah dengannya. Atau kebalikannya laki-laki kepada istrinya juga dia punya adik perempuan, maka menjadi ipar. Karena nggak boleh menggabungkan antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dia menikahi dua orang langsung saudara-saudarian, nggak boleh. Nah, maka tapi itu berlakunya mu'aqqad. Berarti kalau kemudian sudah meninggal, ada istilah turun ranjang begitu ya. Boleh kemudian dinikahi aja lah istrinya gitu ya. Adiknya begitu. Dan memang dari dulu memang ngincernya adiknya misalkan gitu. Memang jodoh nggak kemana gitu. Dari dulu emang diincer adiknya. Pas meninggal kakaknya ya langsung bahkan belum 40 hari. Memang laki-laki nggak ada iddahnya. Ya. Nah, adapun nanti urusan melihat itu lain lagi. Misalkan kita lihat dalam Ruwa'iul Bayan, tafsir ayat ahkam, Asy-Syaikh Ali As-Sabuni mengatakan apa? Itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, ada batasan semuanya yang nggak mahram tuh nggak boleh ngelihat kecuali muka dengan telapak tangan. Pendapat yang lain apa? Kecuali telapak tangan saja. Kalau muka boleh. Itu beda pandangan lah. Ya seperti tadi saya misalkan dengan ibu, ya dalam satu pandangan nggak boleh. Ibu kelihatan kecuali muka dengan telapak tangan atau pandangan yang lain telapak tangan saja. Nah berikutnya kepada mahram itu macam-macam. Ada yang tidak boleh kecuali boleh antara udel dengan lutut. Perempuan terutama nih ya, perempuan. Nah, itu siapa? Saudara kita, orang tua kita, ponakan kita. Jadi ibu misalkan nih, ibu di rumah nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Ada adik nggak apa-apa. Ada ponakan nggak apa-apa. Bapak kita nggak apa-apa. Gak usah pakai jilbab nggak apa-apa. Ipar nggak boleh. Maka lain lagi. Nah, tadi mahram yang di awal adalah mahram pembagian mu'aqqad mu'abbadnya. Lain lagi berikutnya cara menutup auratnya. Maka karena ipar itu nanti dimungkinkan kita untuk menikahinya, beda lagi muamalah dalam kita boleh dispensasinya, nggak ada dispensasi. Semua baik dua hal tadi kecuali muka ataupun telapak tangan atau telapak tangan saja.
Nah, termasuk itu dimasukkan kepada yang ghair mahram kalau secara pandangan. Makanya hati-hati terhadap adik ipar, begitu. Disebutkan dalam riwayat apa? Alhamu al-mautu. Adik ipar itu adalah satu kematian. Adik ipar itu adalah satu kecelakaan. Karena sering kemudian kita menjadi biasa, nggak apa-apalah adik ipar ini. Ya. Terutama banget ya kalau misalkan si laki-lakinya, suami kita laki-laki, ya adik kita perempuan. Karena secara umur pantas lah begitu kan laki-laki, kalaupun misalkan menikah atau apa dengan yang lebih muda. Apalagi tadi kalau memang niatan dari awal memang sukanya sama adiknya, kan begitu. Ya sama juga mau dia perempuan, adik iparnya laki-laki. Walaupun biasanya kan kalau namanya adik ipar laki-laki lebih berbeda lah begitu ya daripada yang adik iparnya perempuan. Nah jadi ada yang semuanya, ada yang dispensasi antara pusar dengan itu tadi orang tua, apa namanya adik kita, ponakan. Maka mohon maaf ibu-ibu misalkan lagi menyusui gitu, tidak mengapa. Ada bapak kita nyusui depan bapak kita, mohon maaf ini kelihatan lagi nyusuin, tidak mengapa. Ya. Nah berikutnya apa? Yang halal semua boleh dilihat. Siapa itu? Suami istri. Ya. Dalam kitab Ruhul Bayan. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mungkin lebih lanjut nanti ada tafsir ya, ada kajian tafsir atau ada kajian fikih. Au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafs. Atau berikutnya menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang bisa menghadirkan syahwat. Ya. Baik itu yang langsung maupun yang tidak langsung dari media, dari internet, yang mana sekarang susah. Kadang orang ingin menghindari saja iklan-iklannya, ada itu. Buka YouTube-nya YouTube pengajian, sebelumnya ada iklannya iklan TikTok. TikToknya macam-macam, ya. Udah bebas sekarang orang TikTok mau gimana, mau YouTube mau gimana, bebas banget. Beda aturannya dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan TV. TV kan mohon maaf, ngerokok aja nggak boleh kan ya? TV kan nggak boleh, diblurkan begitu. Ya, kalau di YouTube ini bebas, ya ada YouTube. Bahkan ini artis-artis ya. Kalau yang nggak artis barangkali ya nggak boleh juga. Tapi artinya artis orang menjadi idola begitu ya. Apa namanya? Endorse kali ya, sponsornya ya. Sponsornya itu minuman keras, minuman apa tuh namanya itulah. Jadi sampai santai ngobrol, minum gitu kan, minum bebas. Mau YouTube apapun, TikTok model apapun, ya. Sehingga kemungkinan bahkan mungkin bangga orang menjadi bersyahwat karenanya. Ditanya kalau begitu bagaimana? Kamu takut nggak? Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Dia melihat menikmati saya berpantah, hak dia, begitu. Padahal dia menghadirkan apa? Menyebabkan sesuatu atau menjerumuskan orang dalam syahwat juga tidak boleh. Yang kedua, au tanzur biha ila muslimin bi ghairi ihtiqarin. Au tatlu biha ala aibi muslim. Nah, ini secara maknawi, ini bukan secara lahir. Juga nggak boleh mata kita melihat kepada muslim yang lain dengan pandangan menghinakan. Melihat dengan pandangan menghinakan. Ini mungkin bisa bermakna lahir, bisa bermakna lohir ya. Ya bermakna lahir misalkan kadang-kadang kita ya dengan mata kita lah. Orang bicara dengan kita, mimik kita nggak enak, mimik kita merengut depan dia nggak enak sehingga orang nggak nyaman bicara dengan kita, tapi mimiknya kurang bersahabat. Di antara yang menentukan mimik kita bagus atau tidak, mimik dari ya muka kita atau dari mata kita. Matanya tadi merengut, lagi ngobrol, kurang menghargai sehingga orang nggak nyaman. Nah ini juga termasuk yang dilarang. Yang terakhir, ini tiga atau empat sama. Yang pertama melihat orang lain dengan ihtiqar, dengan apa namanya,
menghinakan, atau juga yang kedua, yang keempatnya adalah dengan penuh atau mengumbar aib orang lain, ya, melihatnya bahwa orang ini punya aib, apalagi kemudian aib itu diceritakan lagi kepada orang lain. Baik, ini paling tidak yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, bab berikutnya ini kita membahas tentang bagaimana adab kita menjaga atau meninggalkan kemaksiatan. Bagian yang pertama adalah dengan anggota-anggota lahir kita. Ada berapa? Ada 7, yaitu mata, kemudian telinga, kemudian lisan kita, perut kita, kemudian kemaluan kita, tangan, dan kaki. Kita baru mulai dari mata dulu. Baru nanti berikutnya adalah bagaimana adab meninggalkan keburukan-keburukan dengan maknawi kita atau secara batin kita, yaitu dengan hati kita. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu sesi pertama. Berikutnya silakan kalau ada yang bertanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.